Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Ingin membahas artikel dari The Athletic terkait dengan update-update ya. Tentu saja The Athletic ini merupakan media yang sangat-sangat bisa dipercaya. Akuratannya cukup tinggi, sangat tinggi bahkan. Ini ada semacam kayak rangkuman ya. Ada sesuatu yang terjadi selama sepekan terakhir ini apa saja. Manchester United terus berkomunikasi dengan orang-orang yang mewakili Emiliano Martinez sejak awal tahun ya. Martinez yakin bahwa apa yang dilakukan terkait dengan kesepakatan baru ini akan tergantung dengan masa depan Andre Onana. Emiliano Martinez tidak ingin bermain di Saudi dan lebih memilih Manchester United atau klub besar Eropa lainnya. Aston Villa belum menerima kontak langsung tentang kiper mereka yang menandatangani kontrak hingga tahun 2029. Onana di sisi lain telah berencana untuk bertahan di Old Trafford dan hanya sedikit pergerakan dari Manchester United untuk menjualnya atau membeli kiper dengan uang yang besar. Menurut salah satu sumber yang mengetahui situasi tersebut, Onana telah menghubungi Bryan Mbeumo saat pembicaraan mengenai kemungkinan transfer dari Brentford terus berlanjut. Onana dan Mbeumo adalah rekan setim di tim nasional Kamerun dan keduanya telah berbicara terkait dengan kemungkinan kerjasama di Old Trafford. Pada hari Senin tanggal berapa nih berarti? Tanggal 23 Juni ya. The Athletic melaporkan bahwa United telah mengajukan tawaran kedua yang lebih baik, yaitu lebih dari 60 juta pounds untuk Mbeumo. Tawaran pertama mereka sebesar 45 juta pounds ditambah 10 juta. Ini dinilai lebih rendah ya dari yang diinginkan oleh Brentford, yaitu angka yang lebih tinggi dari Matheus Cunha sebesar 62,5 juta pounds. Ini sudah gua sampaikan di video yang lainnya. Oke, lalu kabar lainnya terkait dengan posisi lini depan ya. Sebelumnya ada kontak dengan Eintracht Frankfurt dengan Ugo Ekitike. Dan ini dinilai sebagai opsi dari Victor Gyökeres yang ingin tampil di Liga Champions ya. Dan Ruben Amorim juga menginginkan pemain tengah yang atletis. Oke, belum ada kabar lain pemain yang didekati nih. Jadi hanya Bryan Mbeumo. Dan bagaimana pemain yang mungkin akan cabut? Ada wawancara Marcus Rashford dengan YouTuber asal Spanyol, Javi Ruiz, yang mengindikasi bahwa Barcelona adalah destinasi idealnya. Ruiz adalah penggemar Barcelona dan Rashford mengatakan bahwa ia pasti ingin menjadi rekan setim Lamine Yamal di masa mendatang. Mudah-mudahan, kita lihat saja nanti. Ini yang disebutkan oleh Marcus Rashford. Menurut sumber yang dekat dengan pemain tersebut, Rashford tidak merasa bahwa upaya Barcelona untuk mendapatkan Nico Williams akan menghalanginya pindah ke Camp Nou. Dan ia membicarakan prospek sebagai pemain nomor 9. Pembicaraan telah dilakukan mengenai kesepakatan tersebut, tetapi masa depan Rashford mungkin tidak akan terselesaikan hingga akhir bursa transfer. Jadi sampai dengan periode akhir jendela bursa transfer ini, kemungkinan situasi Rashford ini masih akan terus dinamis ya. United saat ini hanya mengincar penjualan pemain, tetapi mungkin kesepakatan peminjaman menjelang batas waktu transfer ini bisa dinilai sebagai opsi yang lebih masuk akal. Ia dianggap melihat kepindahan ke luar negeri lebih menarik daripada tetap di Inggris. Itu tadi terkait dengan Rashford. Alejandro Garnacho terbuka untuk tetap bertahan di Liga Premier dengan London sebagai pilihan teratas. Chelsea berminat. Ia menggugah fotonya menggunakan kaos Aston Villa, jersey Aston Villa milik Rashford di Instagram. Menyamakan dirinya dengan pemain United lainnya yang telah dikatakan bahwa ia bisa atau boleh mencari klub baru. Harga sebesar 70 juta pounds telah dikomunikasikan kepada para peminat yang dinilai terlalu tinggi oleh Bayer Leverkusen. Erik ten Hag ya sekarang menjadi manajer dari Bayer Leverkusen. Tim Jerman tersebut telah dikaitkan dengan pelatih kepala mereka Erik ten Hag yang membawa Garnacho ke tim utama saat bertugas di Old Trafford, tetapi mereka tidak akan melakukan pendekatan dengan biaya sebesar itu. Dinilai terlalu mahal. Anthony, ini juga pemain yang diberitakan di The Athletic bisa saja cabut, kemungkinannya tetap besar. Anthony merupakan pemain yang paling terdepan dalam hal menjual. Pemain dari Manchester United dengan Real Betis ingin mengubah status pinjamannya menjadi transfer permanen. Ini update ya yang dilakukan oleh atau diberitakan oleh Laurie Whitwell dari The Athletic.
Ya seperti gue katakan dari di depan, nampaknya memang konsentrasi Manchester United saat ini lebih ke Bryan Mbeumo. Ketika video ini gue bikin, belum ada kabar here we go ataupun diresmikan dan lain-lain. Manchester United menurut gue di video juga yang gue sampaikan lebih dekat atau bisa dikatakan sangat dekat ya untuk bisa mengamankan Bryan Mbeumo dari Brentford. Dan pertanyaan selanjutnya adalah, oke, apa yang akan dilakukan selanjutnya? Banyak yang mengatakan atau menginginkan Manchester United terus mendatangkan pemain baru, dan menurut gue itu tidak masuk akal. Itu tidak realistis kalau hanya urusannya mendatangkan saja. Dengan situasi Manchester United saat ini, melepas pemain itu juga harus menjadi prioritas. Gue perkirakan, gue bisa jadi salah ya, prediksi gue adalah setelah mengamankan Mbeumo, katakanlah seperti itu, maka konsentrasi Manchester United selanjutnya adalah pada melepas pemain. Dan menurut gue ini memang harus dilakukan. Mungkin nanti akan ada komentar-komentar yang mengatakan, ini siapa lagi yang akan didatangkan lambat dan bla bla bla. Ya, menurut gue itu justru tidak realistis. Kalau mengikuti situasi Manchester United saat ini, semuanya sangat terbatas. Bahkan dengan status Manchester United tidak bermain di Eropa, ini juga merupakan sebuah kesulitan ya untuk bisa mendatangkan pemain. Dan melepas pemain saat ini itu bisa selain dari sisi keuangan ya, juga ya memang dari proyek untuk membongkar skuad memang akan dilakukan dengan beberapa jendela transfer, tapi ya tentu saja ini juga dimulai dengan menjual atau melepas pemain yang prioritas utamanya menurut gua akan ada pada pemain yang dipinjamkan musim depan. Artinya pemain-pemain yang memang dipinjamkan musim lalu, bukan musim depan, dipinjamkan musim lalu. Artinya memang pemain-pemain yang musim lalu tidak bermain di Manchester United, tapi dengan klub-klub lain dengan status pinjaman, ini akan lebih diprioritaskan. Dan dua pemain yang menurut gua akan sangat didorong oleh Manchester United bisa diselesaikan bahkan di awal ya untuk cabutnya, yaitu adalah Rashford serta Garnacho. Ini penting banget. Kenapa? Garnacho, Rashford statusnya merupakan pemain akademi Manchester United. Kalau mereka lepas dengan permanen utamanya, maka keuntungan 100% ini akan masuk ke PSR. Ini akan mendorong semacam kayak booster ya bagi neraca keuangan Manchester United di sisi PSR. Ini penting untuk pergerakan selanjutnya. Gue tidak hanya berbicara terkait dengan bursa transfer musim panas, tapi juga nanti akan ada bursa transfer musim dingin, akan ada bursa transfer musim depan ya. Di musim panas ini semua berkaitan, dan lepasnya dua pemain ini dengan secara permanen menurut gue ini akan menambah daya betul ya bagi Manchester United untuk melakukan pergerakan di sana. Pemain-pemain lain misalnya seperti kayak Anthony atau Jadon Sancho ya, ini juga penting untuk dilepas. Pemain-pemain lain ya juga yang tidak masuk ke skenario dari Ruben Amorim, tapi tetap bagaimana lepasnya pemain ini tidak memberikan efek negatif di sisi keuangan. Sekali lagi, sisi keuangan ini memegang peranan sangat penting bagi pergerakan Manchester United yang ingin merombak skuad. Dan merombak skuad itu tidak bisa dilakukan dalam satu jendela transfer. Bisa 2, bisa 3. Dan ya, faktor keuangan ini sangat penting sekali. Kurang lebih seperti itu ya, kalau membahas. Dan ya, tadi disebutkan Emiliano Martinez. Dengan segala respek ke Emiliano Martinez, kiper juara dunia, kiper senior. Tapi gue prediksi pergantian penjaga gawang Manchester United baru mungkin dilakukan bursa transfer musim panas. Artinya mengganti penjaga gawang utama ya. Dengan kemungkinan Andre Onana cabut lebih besar. Saat ini kalau memang ada perubahan di posisi penjaga gawang, itu lebih ke posisi penjaga gawang nomor 2. Bisa saja nanti penjaga gawang nomor 2 yang didatangkan memang menjadi proyeksi untuk menggantikan Andre Onana. Itu sangat mungkin di musim depan ya. Tapi penjaga gawang nomor 2 pun juga akan tergantung dengan lepasnya penjaga gawang nomor 2. Dengan dipastikannya Tom Heaton akan tetap bersama di Manchester United satu musim lagi, situasi dengan Altay Bayindir ini akan sangat menentukan terkait dengan pergerakan penjaga gawang di Manchester United musim ini. Mungkin untuk proyeksi penjaga gawang utama musim depan. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.